Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut ini adalah video bagaimana cara membuat CRUD menggunakan PHP MySQL, dan nanti kita juga akan dibantu dengan library jQuery ya untuk membuat Ajax-nya. Kemudian kita juga menggunakan Bootstrap sebagai UI-nya. Nah, untuk mengikuti video ini teman-teman, saya asumsikan sudah mengetahui dasar-dasar tentang HTML, CSS, dan JavaScript dasar ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat sebuah database baru dan satu buah tabel ya, untuk kita jadikan studi kasus kita. Ya, kita akan membuat tabel namanya users ya. Kolomnya tidak banyak, barangkali cukup 4 kolom saja. Dan kemudian juga saya asumsikan teman-teman juga sudah menyiapkan local development servernya. Di sini saya menggunakan Laragon, di dalamnya sudah ada modul Apache dan MySQL ya. Dan pastikan dua-duanya ini sudah aktif. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan XAMPP atau WAM ataupun web server lainnya ya. Nah, pertama saya akan langsung saja menuju phpMyAdmin ya. phpMyAdmin, kemudian di sini saya akan membuat database baru namanya CRUD PHP Ajax ya. PHP Ajax. Kemudian ini encodingnya saya akan ganti ke general ya. Teman-teman cari aja UTF-8 MB4 lalu general CI. Nah, yang ini ya. Lalu saya create. Nah, di sini saya akan mendapatkan sebuah database baru. Lalu di sini saya akan membuatkan satu buah tabel namanya users dan jumlah kolomnya adalah 4 ya. Lalu saya create. Kemudian untuk kolom pertama saya kasih ID ini sebagai primary key-nya ya. Kemudian kolom kedua email, kemudian password, dan satu lagi adalah full name. Kebetulan sebelumnya saya juga sudah buat database-nya sih. Kemudian untuk kolom ID ini kita setting dia menjadi auto increment dan kita setting juga dia sebagai primary key-nya. Kemudian untuk email ini saya kasih tipenya varchar dan panjangnya kira-kira 50 karakter ya. Untuk password juga varchar dan panjangnya sekitar 100. Kemudian full name juga varchar dan panjangnya sekitar 60. Nah, ini kira-kira teman-teman. Lalu kalau sudah selesai langsung aja di save. Di sini kita akan mendapatkan satu buah tabel baru dengan 4 kolom. Oke, untuk database-nya sudah selesai. Next, kita akan membuat sebuah project baru ya bagi yang menggunakan Laragon. Nah, sudah pastinya kita menyimpan project kita di dalam folder Laragon. Nah, bagi yang menggunakan exam ya, cari aja folder exam lalu masuk ke folder htdocs. Nah, kalau untuk Laragon, saya masuk ke Laragonnya, lalu saya masuk lagi ke folder www. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder di sini namanya YouTube ya. Nah, di dalam folder YouTube ini saya akan membuat folder baru lagi untuk menyimpan project kita kali ini. Oke, saya akan membuat sebuah folder baru di sini ya, namanya PHP Ajax ya. PHP Ajax. Oke. Oh, ternyata sudah ada. Oke, saya ulangi lagi. mk dir crud PHP Ajax. Nah, oke, saya lihat. Nah, sudah ada ya. Lalu kita coba masuk ke CRUD-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Saya coba lihat. Nah, ini masih kosong ya, teman-teman ya. Kemudian, silakan teman-teman buka di visual di text editornya masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Saya akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita trust, dan di sini kita akan menyiapkan beberapa hal ya, beberapa file maksudnya. Yang pertama, saya akan membuat sebuah file baru di sini namanya index ya, karena kita akan membuat dengan PHP, maka ekstensinya kita kasih .php ya. Index.php, kemudian di sini kita akan membuat sebuah struktur HTML baru, kita pilih HTML5. Lalu untuk judulnya, nah ini saya minimize dulu ya. Ini untuk judulnya kita kasih misalnya CRUD PHP MySQL. Nah, cukup segitu aja. Dan untuk mempercantik tampilan
web kita akan menggunakan Bootstrap ya. Teman-teman bisa kunjungi getbootstrap.com. Ya, di sini teman-teman bisa lihat nih di bagian dokumentasinya. Nah, ini kita bisa menggunakan link yang sudah disediakan. Kalau teman-teman mempunyai keterbatasan terkait dengan jaringan, bisa di-download ya, bisa di-download. Dan kali ini kita akan menggunakan CDN Links ya. Artinya kita menggunakan secara online. Oke. Teman-teman sebetulnya lebih simpel, teman-teman bisa kopas yang ada di sini ya, seluruh struktur HTML yang ada di sini, atau juga include satu-satu nih link yang ada di sini. Nah, saya menggunakan ini ya. Pertama kita include yang namanya CSS miliknya Bootstrap ya. Di sini kita tuliskan tag link di sini, lalu saya ulangi, tag link, pilih yang CSS, lalu untuk isi href-nya kita paste yang barusan kita copy dari dokumentasi Bootstrap-nya. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teman-teman ambil yang ini untuk si JavaScript-nya ya, milik si Bootstrap. Oke. Ini kita simpan di bagian body di sini ya, di atas body kita tuliskan tag script di sini. Pilih yang source. Lalu di bagian source-nya kita kasih nilai yang ini. Link dari si Bootstrap-nya. Nah, ini sudah selesai nih untuk Bootstrap-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan menggunakan library jQuery ya. Saya cari dulu di sini jQuery CDN. jQuery CDN. Kita pilih yang paling atas ini teman-teman. Lalu kita pilih yang bagian mana, yang versi 3 ini, lalu pilih yang minified ini ya, yang versi minimalnya lah ya. Ini saya copy ya. Boleh teman-teman blok aja di sini. Di blok di sini atau copy yang di sini. Saya sudah copy posisinya, lalu saya simpan di sini. Nah, seperti itu. Sorry, saya mau nyimpannya di bawah Bootstrap ini ya. Ini saya kasih tanda ya, saya kasih tanda, kemudian saya kasih komentar maksudnya jQuery. Oke. Untuk mendukung UI kita supaya lebih menarik, kita juga akan memanfaatkan icons miliknya Bootstrap ya. Teman-teman bisa ke dokumentasi Bootstrap, klik icons, nanti kita akan dibuka tab baru di sini ya. Lalu scroll sedikit ke bawah, lalu teman-teman cari yang install di sini ya, di bagian install. Kemudian kita juga akan menggunakan CDN links ya. Atau juga teman-teman bisa download ya source lokalnya. Ini saya copy, lalu saya kembali lagi ke struktur HTML yang sebelumnya kita buat. Di sini saya akan membuat komentar. Ini adalah icons-nya. Nah, seperti ini, lalu saya paste yang tadi. Nah, untuk persiapan awal ya, untuk Bootstrap-nya sudah selesai di sini. Apa yang kita lakukan? Kita akan menyusun beberapa komponen atau elemen miliknya Bootstrap yang untuk kita gunakan sebagai navigasinya ya. Teman-teman bisa kembali ke dokumentasinya Bootstrap, lalu cari di bagian components, lalu pilih navbar di sini ya, navbar. Kemudian scroll lagi sedikit ke bawah, ada beberapa pilihan di sini yang dapat kita gunakan teman-teman. Nah, kalau saya mau pilihnya yang agak simpel ya, agak simpel, saya scroll ke bawah, kemudian saya cari yang sini ya. Nah, saya mau pilih yang ini. Nah, teman-teman bebas, ini opsional sifatnya. Saya mau pakai yang ini. Saya copy, lalu saya simpan di sini ya. Tapi saya kasih komentar dulu. Ini adalah navbar ya. Navbar, dan komentar di bawahnya adalah tutup navbarnya. Oke. Lalu di tengah-tengahnya saya paste navbar yang barusan saya copy dari Bootstrap. Oke, kita akan mengganti menyesuaikan ya beberapa teks yang kita butuhkan. Nah, untuk judul di sini ya, untuk navbarnya saya mau buat apa ya? Misalnya web. Saya kasih huruf tebal, gunakan tag bold seperti ini ya.
web pro, gitu ya. Kemudian untuk container fluid ini saya ganti, saya hapus ya, menjadi container biasa seperti ini. Kemudian scroll lagi sedikit ke bawah, untuk home-nya biarkan. Kemudian di sini saya akan membuat apa ya? Karena kita sudah membuat tabel users tadi, di sini saya akan membuat menu users ya. Users dan pricing ini saya biarkan untuk sementara dulu, biarkan seperti itu. Lalu untuk sini apa ya? Teks di sini nanti barangkali ada user login gitu ya. Barangkali ke depan kita akan membuat sistem loginnya juga. Tapi yang kita fokuskan di video ini adalah untuk membuat CRUD-nya terlebih dahulu ya. Nah, cukup segini. Saya coba simpan, lalu saya coba jalankan ya teman-teman ya. Saya coba jalankan di mana kita tahu nama folder yang sudah kita buat tadi adalah ini, CRUD PHP Ajax ya. CRUD PHP Ajax. Berarti kita aksesnya localhost ya, localhost. Saya masuk ke folder YouTube ya, YouTube. Nah, di sini saya punya folder di sini CRUD PHP Ajax. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk bisa menggunakan apa namanya navbar ini, kalau misalnya teman-teman akan menggunakan warna lain, bisa menggunakan kelas miliknya si Bootstrap ya. Ada beberapa kelas yang tersedia, teman-teman bisa cek di dokumentasinya ya. Ini kelas atau background ya, apa background color ya. Nah, di sini ada BG primary kalau teman-teman ingin menggunakan warna biru gitu ya. Nah, terdapat beberapa pilihan di sini. Nah, bagaimana kalau kita coba rubah warnanya menjadi biru ya? Nah, saya pergi ke atas, scroll lagi ke atas, cari tag yang namanya nav di sini ya, dengan kelas navbar. Kemudian di bagian ini, saya akan ganti BG-nya menjadi primary. Kemudian saya kasih theme-nya data bs theme ya. Nilainya adalah dark. Supaya apa? Supaya teksnya menjadi putih. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Di tengah-tengahnya nanti di sini akan kita buat halaman yang sifatnya dinamis ya. Artinya ketika kita klik ini, lalu tampil konten yang kita inginkan. Dan kemudian kita juga setting beberapa page ya untuk mendukung dari halaman web kita. Oke, kita langsung saja, kita kembali lagi ke file index tadi. Kita scroll ke bawah. Di sini saya kasih komentar dulu ya. Ini adalah bagian contents. Nah, ini ya. Ini juga penutup kontennya. Di bagian kontennya kita bungkus menggunakan kelas yang namanya container ya. Container. Kemudian di sini kita kasih ID. Ya, ini adalah apa ya? Misalnya ID-nya contents. Seperti ini. Content pakai S ya. Oke. Nanti apa namanya? Halaman kita akan tampilkan di dalam tag yang ini ya, di dalam elemen yang ini. Oke. Di bawahnya teman-teman, scroll lagi ke bawah, di paling bawah tag ini, di bawah jQuery-nya ya, kita akan membuat script baru ya untuk menuliskan beberapa kode untuk memanggil beberapa halaman kita. Pertama, sebelum itu kita coba kembali ke sini. Lalu saya akan membuat sebuah folder baru di sini namanya page. Di dalam page saya punya file namanya home.php gitu ya. Kemudian ini saya kasih tanda dulu ya, ini adalah halaman home.php gitu ya. Oke, ini saya close. Kemudian di dalam page, di folder page ya, saya akan buat folder baru karena kita akan melakukan CRUD tentang tabel user. Kita buat folder baru ya untuk apa namanya, untuk manajemen file kita. Saya mau buat
folder baru namanya users. Kemudian di dalam users ini saya membuat satu buah file namanya tabel gitu ya. Oke, ini tabel user. Nah, seperti itu teman-teman. Ini saya tutup. Kemudian saya kembali ke file index.php-nya. Di sini kita akan coba membuat ngecek ya jQuery kita apakah sudah terload atau belum. Di sini kita akan membuat memanggil dokumen.ready-nya ya. Teman-teman bisa ketikkan keyword jq ready seperti ini, jq.ready. Nah, untuk menggunakan ini keyword yang tadi, teman-teman bisa install yang ini ya, install extension yang namanya jQuery. Dicari aja teman-teman, saya menggunakan yang ini ya, jQuery code snippet. Silahkan diinstal, nanti kalau sudah silahkan ditutup. Lalu di bagian sininya, di bagian kode JavaScript-nya teman-teman tuliskan JQ seperti ini untuk mencari tag yang namanya jQuery document ready. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba ini ya, kita coba konsol dulu. .log. Kita tuliskan teks di sini oke, gitu ya. Kita coba reload di sini. Kita coba klik kanan inspect, lalu kita cek di bagian konsol. Nah, di sini sudah tampil ya. Ini artinya jQuery kita sudah dapat digunakan. Oke, ini saya close, lalu saya kembali lagi ke sini. Ini saya hapus. Kemudian di bagian luar dari dokumen.ready ini saya membuat beberapa fungsi. Pertama, fungsi untuk halaman ini ya, halaman home-nya, home page misalnya kayak gini ya. Di bagian parameternya saya hapus saja, lalu saya panggil Ajax seperti ini. Metodenya ini kita hilangkan, lalu URL-nya kita arahkan ke folder dan file yang sudah kita buat. Oke, untuk URL-nya berarti kita masuk ke folder page ya. Page, kemudian di dalam page itu ada file yang namanya home.php seperti ini gitu ya. Kemudian datanya biarkan, lalu data type-nya kita ganti ke HTML. Kemudian file ini kita akan tampilkan ke dalam sebuah elemen yang namanya ini ya, class container, kemudian yang punya ID contents tadi ya. Oke. Kemudian untuk parameter responsnya saya mau ganti menjadi home aja lah. Home, kemudian di sini jQuery ya, carikan saya elemen dengan ID contents, lalu isikan dia dengan file tabel. Nah, ini maksudnya apa? Sorry, bukan tabel ya, berarti home. Nah, parameter home ini kita ambil dari sini ya, dimana dari sini dia akan menampung isi dari file yang ini, file yang home.php. Kalau sudah gitu ya, home ini kita panggil ke bagian sini. Kita panggil, saya buat komentar ya, panggil fungsi home. Lalu di sini saya tuliskan ya, homepage seperti ini. Ini kalau saya reload nih, kalau berhasil akan tampil teks seperti ini. Dimana teks ini diambil dari folder page lalu home.php. Nah, gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba membuat sebuah event ya. Eventnya di bagian mana? Di bagian navigasi users ini. Dimana di sini kita akan membuat sebuah event, namanya eventnya adalah onClick. Dimana kalau diklik gitu ya, navigasi ini akan membuka sebuah halaman tertentu. Nah, kita arahkan ke fungsi ya. Fungsi ini belum kita buat, nanti akan kita buat setelah ini. Apa yang kita buat? Nama fungsinya misalnya apa ya? User page seperti ini aja lah ya. User page. Karena ini belum ada, kita akan buat di sini ya. Nah, untuk mempercepat ya proses penulisan kode kita, ini akan saya gandakan ya untuk yang bagian home. Lalu saya tekan Shift Alt
panah bawah. Nah, seperti ini. Homepage ini saya ganti menjadi user page. Lalu saya arahkan kemana ini? Berarti page, folder users, lalu tabel ya. Tabel titik PHP, betul nggak? Users, tabel titik PHP, oke. Kemudian data tabnya biarkan HTML seperti ini. Kemudian ini juga, ini apa ya, supaya lebih masuk akal kita ganti menjadi tabel gitu ya. Ini juga berarti tabel. Nah, seperti ini. Kita coba simpan teman-teman. Kita coba simpan dan kita coba reload lagi di sini ya. Kita reload lagi di sini, kita coba klik users. Nah, maka teks ini tampil. Teks ini dari dari file tabel titik PHP ini. Oke. Selesai. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, di sini di bagian tabel.php kita akan menuliskan beberapa elemen HTML ya, menggunakan kelasnya Bootstrap. Pertama kita akan menggunakan kelas yang namanya card ya. Kemudian kita gunakan card body ya untuk membungkusnya supaya ada background putih ya. Lalu di dalam card body kita akan menambahkan kelas table responsive ya, agar tabel kita responsif menyesuaikan ukuran layar perangkat. Kemudian di dalam sini saya akan membuatkan tag tabel ya, seperti ini, thead, lalu tr, lalu tabel heading. Ini pertama ada nomor ya, ada nomor. Kemudian kolom kedua itu ada email. Kemudian kolom ketiga itu ada apa tadi ya, full name ya, full name. Yang kolom keempat ya, misalnya action. Nah, seperti itu. Kemudian di bawah thead-nya kita akan membuat tag lagi namanya tbody, kemudian tr td. Nah, tabel data ya. Ini satu, kolom pertamanya ini kita isikan data dummy dulu ya. Email xxx gitu ya. Kemudian td lagi untuk full name-nya, full name xxx karena isinya belum ada ya. Kemudian td-nya juga ini akan kita tambahkan beberapa elemen untuk aksinya ya. Kita akan menggunakan apa ya, tombol ya, elemen tombol, button. Kemudian teksnya kita kasih edit, nah gitu ya. Lalu buttonnya kita kasih kelas yang namanya btn apa ya, warna kuning ya, warning. Nah, lalu kita tambahkan lagi btn-sm supaya tombolnya tidak terlalu besar. Nah, oke. Kemudian karena kita sudah include juga icons miliknya Bootstrap, bagaimana kalau kita kasih icon di sini ya. Saya panggil tag i ya, lalu saya kasih kelas yang namanya bi pensil ya. Pensil. Nah, kemudian ini saya gandakan. Lalu untuk kelasnya btn-nya menjadi danger supaya warna merah. Yang ini saya kasih teksnya adalah delete. Jangan lupa ganti juga ikonnya menjadi trust seperti ini ya. Nah, sebelum kita coba, kita tambahkan beberapa kelas untuk tabelnya supaya lebih cantik. Kelasnya yang pertama ada table, kemudian table sm supaya tabelnya kecil, kemudian table stripped, dan terakhir table hover. Nah, seperti ini. Nah, sebelum ke sana, di bagian card sini kita kasih margin topnya sekitar 5 ya. Baru kita uji coba. Lalu kita simpan dan kita reload di sini ya. Kita reload, kita klik menu users. Nah, tampil seperti ini teman-teman. Oke, kita akan menampilkan data dari tabel user ya. Kita coba tambahkan manual terlebih dahulu di sini di database-nya, insert. Misalnya admin@gmail.com, passwordnya adalah admin, lalu full name-nya, nama lengkap gitu ya, admin. Nah gitu ya, kita go.
dan saya akan copy ini ya sebanyak berapa ya, kita coba tambahkan 4 buah data dulu ya. Kita copy dan saya go di sini. Nah, untuk uji coba ini kita ganti menjadi apa, misalnya users, nama lengkap users gitu ya. Kemudian kalau baris ketiga kita akan mengganti nama emailnya adalah Budi gitu ya. Nama lengkap Budi gitu ya. Kemudian yang terakhir apa ya, misalnya Yanto gitu ya. Passwordnya juga Yanto. Yanto dan Yanti gitu ya. Nah, saya rasa untuk cukup sekian data dummy-nya. Kemudian nanti kita akan tampilkan datanya di sini, di menu users di sini ya. Nah, untuk bisa mengakses data, ya tentu saja kita membutuhkan yang namanya koneksi ya, koneksi database. Oke, bagaimana kalau kita langsung coba buat sebuah database sebuah koneksi database di sini ya. Saya tambahkan file baru yang sejajar dengan file index dan folder page ya. Saya membuat koneksi di sini, koneksi.php. Pertama, saya akan membuat script PHP dulu di sini, lalu kita akan membuat beberapa variabel. Yang pertama adalah hostname-nya ya, karena fungsi MySQL connection itu dia membutuhkan beberapa parameter ya. Yang pertama kita butuh hostname seperti ini, isinya adalah localhost seperti ini, kemudian DB, ini bebas ya teman-teman ya namanya variabelnya ya. Pertama DB usernya ya, bagi menggunakan Laragon atau WAM itu defaultnya adalah root ya. Kemudian ada lagi DB passwordnya. Nah, passwordnya kosong ya, itu secara defaultnya, kecuali teman-teman sudah atur passwordnya. Kemudian yang terakhir adalah DB name. Nah, nama databasenya apa? Ya, sesuaikan dengan yang database kita miliki. Saya tadi membuat databasenya adalah CRUD PHP Ajax di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat fungsi yang namanya, kita panggil fungsi yang namanya MySQLi connect ya. Nah, walaupun ada beberapa style ya untuk penulisan koneksi ke database-nya, teman-teman nanti bisa menggunakan object oriented style, kemudian PDU, dan seperti ini procedural style ya. Pertama kita akan memanggil parameter yang pertama itu yang di atas yang sudah kita buat, yaitu hostname. Kemudian parameter kedua adalah DB user ya, DB user. Kemudian selanjutnya adalah DB password, kemudian DB name. Nah, parameter yang di sini teman-teman harus urut ya, posisinya hostname, DB user, DB pass, dan DB name. Nah, sebetulnya teman-teman juga tanpa membuat variabel terlebih dahulu pun bisa ya, langsung aja isi nilai yang untuk parameter yang dibutuhkan ini. Ini jangan lupa titik koma ya, jangan lupa titik koma. Kemudian karena setiap query yang akan kita lakukan dia membutuhkan parameter koneksi gitu ya. Bagaimana kalau kita tambahkan bagaimana kalau fungsi koneksi ini kita bungkus ya, kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya koneksi. Nah, lagi-lagi ini bebas ya, kita yang tentukan variabel koneksi. Seperti ini. Kita akan coba cek koneksinya if ini tidak terkoneksi gitu ya. Connect ini saya lupa ya, koneksi, maka di sini kita coba tampilkan pesan errornya ya. Die. MySQLi connect itu enggak kayak gitu ya, errors. Berarti ini dalam ini ya,
tutup kurung seperti ini. Oke, kita coba akses di sini. Kita coba buka /koneksi.php. Ini kosong sepertinya teman-teman ya. Saya coba salahkan ya. Saya salahkan nama database-nya. Nah, di sini akan error. Tidak ditemukan database-nya. Oke, berarti kita sudah berhasil terhubung ke database. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan coba melakukan perulangan di tabel yang ini. Di file tabel.php ya. Nah, kalau berhasil, nanti yang tampil adalah 4 data yang ini. Oke, kita langsung aja. Pertama yang kita lakukan adalah kita panggil terlebih dahulu koneksi database-nya ya. Sini koneksi. Kita menggunakan fungsi yang namanya require once. Kita akan menggunakan require once. Lalu kita keluar satu buah folder ya. Kita keluar, lalu kita keluar lagi. Posisinya harus sejajar ya. Kita panggil file namanya koneksi.php seperti ini. Oke, pertama kita buat variabel di sini untuk melakukan operasi query-nya. MySQL query. Nah, fungsi ini akan menerima dua parameter. Yang pertama itu variabel koneksi ya, variabel untuk database-nya, yaitu koneksi. Kita punya variabel tadi, kemudian di sini adalah baru perintah perintah DML-nya. Kita tuliskan di sini karena kita akan menampilkan data, yaitu perintah yang kita gunakan adalah select ya. Kita akan tampil semua datanya, select bintang for langkah baiknya kita pilih tabel yang ingin kita tampilkan aja ya. Kita akan menampilkan beberapa kolom, yaitu kolom ID, kemudian email dan full name. Nah, lalu variabel ini akan kita coba lakukan perulangan menggunakan for each sini ya, for each. Variabelnya kita isi dengan SQL, kemudian value ini kita hapus saja. Kita akan menggunakan array asosiatif SQL, lalu ini misalnya raw untuk barisnya ya. Nah, harusnya ini datanya tampil nih di dalam sini. Kita coba vardam ya. Apa yang kita vardam? Itu variabel row. Nah, ini kita simpan. Saya coba reload di sini ya. Koneksi, kita kembali lagi ke Ajax, kita klik users. Nah, teman-teman lihat di sini kita dapat error. Wah, ternyata ini salah nih. Baris ke-16 katanya. Baris yang ke-16 kita periksa. Yang ini ya. Oh, bagian koneksi. Oh ya, kita salah panggil nama filenya, yaitu koneksi harusnya, bukan connects. Ini saya reload lagi, saya klik. Ini ada yang error katanya. Select ID email. Mana nih? Oh iya, kita salah query. Ternyata ini belum kita panggil nih. Kita sudah memilih kolomnya, tetapi belum tunjukkan dari tabel mana gitu ya. From users ya. Sesuaikan nama tabel saya users. Ya betul, users. Lalu saya reload, klik users. Nah, ini tampil ya, ini datanya. Lalu data ini kita akan coba tampilkan di dalam perulangan yang ini. Oke, ini saya matikan komentarnya, lalu saya buka tag PHP terbalik seperti ini supaya tabel ini bisa kita masukkan ke dalam. Untuk barisnya maksudnya. TR ke TR-nya kita masukkan ke dalam sini, dalam tag PHP terbalik seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, kita simpan, kita coba lihat lagi. Nah, sudah tampil 4 data di sini teman-teman, tapi data yang tampil adalah masih data dummy.
Kita akan coba tampilkan data yang realnya ya. Pertama kita akan coba buat nomor urut di sini, misalnya no, variabel no gitu ya. Nilainya 1, kemudian nomor ini akan kita coba lakukan perulangan dengan menambahkan 1 setiap barisnya. Variabel no plus plus seperti ini. Kolom berikutnya adalah kita ambil dari field email ya. Kita tampilkan, teman-teman bisa menggunakan tag echo ya, PHP echo. Kalau saya lebih simpel menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Lalu kita panggil variabel row, lalu nama fieldnya kita sebutkan, yaitu email. Nah, gini ya. Kolom berikutnya juga demikian. Kita buka tag PHP di sini. Lalu kita panggil sama dengan lalu row. Kita sebutkan nama kolomnya, yaitu full name. Nah, seperti ini. Kita simpan dan kita lihat lagi ya. Teman-teman lihat di sini sudah tampil data yang ada di sini sesuai dengan yang database yang kita miliki. Oke, teman-teman. Untuk video ini supaya tidak terlalu panjang kita cukup sampai di sini dan kita lanjutkan di video berikutnya.